bahwa Ole itu berbeda. Makanya kita butuh seperti dia untuk bermain. Kalau dia nggak cedera kemarin di Piala Presiden, saya rasa Arab pasti akan ketar-ketir. Cedera apa dibawa cedera? Ya nggak tahu lah itu. Kita nggak bisa berasumsi bicara yang banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua, sahabat bicara bola. Saya Ferry Kodrat alias Ferkot kembali menemani sahabat bicara bola dalam acara bincang-bincang soal sepak bola nasional. Sahabat bicara bola, kami sangat bangga karena tamu kami saat ini bukanlah orang sembarangan. Dia wartawan senior yang boleh saya sebut sebagai legenda komentator sepak bola Indonesia. Waduh. Pengetahuan sepak bolanya bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Jadi nggak kaleng-kaleng. Saya tahu banget jeroannya teman saya ini. Selamat datang Pak Roni Pangemanan. Ya. Alhamdulillah, selamat datang Pak Roni. Ketemu kita ya. Waduh. Setelah 1 abad ya. Setelah 80 purnama. 80 purnama. Susah gitu. sekali. Sahabat, susah sekali untuk mendatangkan Bung Ropan ke sini mengundang. Tapi kita berdua punya makanan favorit nanti. Kalau kita ketemu pasti kita punya. Udahlah, nanti kita ngomong itu. Jadi kita ingat zaman dulu ya. Ingat Bung Ropan saya waktu Piala Eropa 96 ya. 96 di Inggris. Wah, enak tuh. Begitu mendarat, saya langsung demam. Dikerokin sama Bung Ropan. Tapi Bung Ropan dulu orang yang sangat baik. Jadi kalau kita dulu kan orang Indonesia meliput Piala Dunia sampai sebulan. Bung Ropan saya bilang, bawa makan apa Fer kita Fer? Bawa cakalang fufu. Pasti bawa cakalang fufu. Udah luar biasa. Jadi pengalaman saya sama Bung Ropan banyak ya. Fer, lu masih ingat nggak? Ada teman kita Narong namanya. Narong. Thailand. Thailand. Di mana dia ya? Iya, kita pakai apartemen dia ya? Iya. Dia bantu ya? Setiap pagi sarapan kita Kus Plus. Ya. Sama nonton video. Narong ya? Narong. Nggak ada kabar dia sekarang ya? Iya. Sama 94 kita sama Bung Gerard Rungkat. Bung Gerard. Kemana dia? Bung Gerard lagi sakit sekarang, Fer. Lagi ada pendarahan. Kapan-kapan kita besuk dia lah. Kita lihat semoga dia. cepat sembuh ya. Cepat 94 sembuh. kita ke Amerika sebulan Amerika ya. Ya, jadi pengalaman saya sama Bung Ropan ini udah udahlah. Dia termasuk yang berjasa atas karir saya di wartawan. Siap. Pokoknya dia yang memberi saya peluang, memberi saya kesempatan dan itu tidak saya sia-siakan kesempatan kita itu. Kasih asis ke dia bikin gol dia. Oleh Romani. Ya kan? Oleh Romani. Ya, gini dia. Kasih asis dia hajar. Udah fair. Ngana sekarang meliput sepak bola luar ya. Udah langsung kita beri langsung. Wah, luar biasa deh. Sekarang kita bicara. Bung, sepak bola nasional ya. Saya manggilnya jadi Bung Ropan. Iya, Ropan aja. Bung Ropan kan sudah biasa semua juga. Jadi gini Bung Ropan, kita flashback sejenak nih dengan 2 pertandingan persahabatan yang dilakukan timnas Garuda versus Taiwan dan Lebanon. Lawan Taiwan kita menang 6-0 dan lawan Lebanon kita imbang 0-0. Yang saya tanyakan Bung, dalam 2 pertandingan itu Patrick Kluivert melakukan 2 komposisi pemain yang berbeda. Mengapa Kluivert melakukan itu dan menurut Bung apakah itu efektif? Saya pikir karena ini kan lawan Taiwan, Fer ya. Kalau mungkin kita masih dengan Kuwait saat itu akan sulit. Jadi komposisi kita akan sama seperti kita lawan Lebanon, pemain-pemainnya. Ya kan? Karena secara peringkat dengan Taiwan itu jauh, mereka 172 ke 118 saat itu. Jadi itulah kesempatan bagi Kluivert itu untuk merotasi pemain. Jadi pemain-pemain yang tidak banyak mendapatkan jam bermain di timnas, waktunya untuk bermain melawan Taiwan. Karena siapapun yang main melawan Taiwan pasti menang kita. Pasti menang dengan skor telak. Karena kan kualitasnya itu beda. Cuma tetap kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Taiwan karena dia mau untuk bisa meladeni kita, undangan kita ketika Kuwait secara sepihak membatalkan. Kalau nggak ada Taiwan, kita itu hanya main 1 match lawan Lebanon doang. Karena Taiwan datang, jadi itu yang membuat Kluivert itu merotasi kesempatan. Jadi Sain Patinama bisa bermain full di kiri. Iya kan, ada Yakob Sayuri juga di kanan. Ada Jordi Amat dan Rizky Ridho bermain sebagai 2 back, central back tengah, kecuali kiper masih Emil Audero ya. Kemudian di tengah juga kita lihat kan bagaimana Verdong didorong ke sana main tengah, ada Nathan Cho yang bermain, kan banyak pemain-pemain itu kan, Beckham Putra yang juga ditampilkan. Jadi saya pikir itu kesempatan bagi dia untuk bisa melihat. Dia kan akan melihat begini. Kalau main lawan Lebanon itu pasti pemain utama, pemain kunci yang dia tidak mainkan. Tapi lawan Taiwan itu
dia akan berpikir siapa-siapa yang firm untuk dia pakai di putaran keempat. Karena kan yang golnya ada di putaran keempat. Lawan Arab Saudi dan lawan Irak. Sehingga dia bisa lihat di sini mana. Dia panggil lagi Mark Klok yang sudah 1,5 tahun nggak bisa. Waktu zaman STY saat itu kan dibuang terakhir. Iya, terakhir lawan Vietnam waktu itu dia bermain di Jakarta, kita menang lewat gol Egy. Dia tidak bermain, dia tidak ikut ke Vietnam, kita bertanding saat itu. Jadi dia kembali. Jadi ada motivasi berlebih dari Mark Klok untuk menunjukkan bahwa ternyata saya masih bisa bermain. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Klok bikin 1 gol 1 assist yang bagus kan kemarin. Jadi itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert di saat menghadapi Taiwan. Nah, setelah lawan Taiwan dia sudah bisa melihat, kita melangkah ke pertandingan kedua lawan Lebanon. Nah, lawan Lebanon itu nggak mungkin dia akan pakai pemain yang sama. Karena pada saat main lawan Taiwan dia mengistirahatkan itu banyak pemain. Jai Itses dia nggak main, Kakariki Kambuaya kan, Kevin Dix dia nggak mainkan, Yance Sayuri. Itu banyak yang dia nggak main. Joy Pulupesi nggak dimainkan sama sekali, Dean James dia nggak pasang sama sekali. Jadi itu semua yang bermain nanti di main lawan Lebanon. Dan semua akan dimainkan. Kevin Dix di belakang bersama dengan Jai Itses. Dan itu suatu formula yang baru, skema permainan yang baru. Kalau dulu kita mengenal zaman STY, kemudian dia coba mempertahankan dengan 3-4-3 kan. Sekarang dia berubah dengan 4-2-3-1, 4-3-3. Itu suatu hal yang baru yang diterapkan lawan Lebanon. Dan semua pemain bermain bagus. Lili Pali juga dipasang di sana kan. Gitu. Iya, maksud saya kan gini, Indonesia ini kan sudah terbiasa yang namanya TC jangka panjang. Iya kan, Bung Ropan. Artinya ketika Kluivert mengubah komposisi, saya bisa terima. Berarti Kluivert memandang bahwa melawan saya minum kopi dulu ya sambil ngomong. Lawan Taiwan itu adalah untuk memberikan psikologis kepada pemain. Ya kan, itu bisa saya terima. Ya kan, tapi kan ketika selesai melawan Lebanon, sebenarnya kan kita bisa ada juga waktu agak cukup lama. Ada 3 minggu. Ya kan, menurut saya ada di situ pemain baru. Kita lihat di situ kan ada pemain Emiliano baru. Emiliano Jonathan, Mauro Silstra, ya kan, artinya abis itu kan mereka selesai nih. Ya kan, kembali ke klub masing-masing. Ya kan, kalau zaman kita dulu kan, zaman timnas dulu kan ada mereka masih berkumpul lagi terus TC untuk menghadapi ini. Kan itu beda. Ya, artinya kan kalau masih ada TC mungkin bicara lain, ceritanya akan lain, Bung Ropan. Tapi ini kan nggak ada TC. Artinya setelah pertandingan lawan Lebanon bubar. Betul. Ntar akan menjelang putaran keempat akan dipanggil lagi. Ini maksud saya efektif nggak? Maksud saya itu. Saya pikir begini, kalau bicara efektif atau tidak efektif, kalau bermain di tim nasional untuk pertandingan yang berikut, TC jangka panjang itu nggak mungkin. Karena semua pemain itu bermain di liga-liga masing-masing. Di Eropa kan masih ada. Jadi bayangin kita bermain lawan Taiwan dan lawan Lebanon. Mereka baru berkumpul itu paling tidak tanggal 1. Tanggal 30 ada kompetisi di Eropa. Karena semua kan bermain di liga-liga Eropa. Yang kompetisinya itu biasanya mereka berkumpul itu mungkin cuma 5 hari. 4-5 hari. Jadi itu nggak mungkin langsung tesnya. Kalau tesnya jangka panjang itu kalau kita lolos Piala Dunia, nah itu baru ada TC untuk mempersiapkan diri. Tapi kalau untuk menghadapi FIFA Match Day atau pertandingan-pertandingan lainnya, apalagi di putaran keempat, nggak akan mungkin ada, nggak akan mungkin. Ada pertandingan uji coba pun harus mengikuti jadwal dari FIFA. FIFA kan yang menentukan tuh FIFA Match Day tanggal berapa. Nah kalau kayak di Oktober kita nggak akan mungkin lagi ada uji coba. Uji coba terakhir kita tuh lawan ini Taiwan sama Lebanon. Setelah itu nggak mungkin lagi. Jadi nggak mungkin TC, nggak bisa sama sekali lakukan itu. Itulah bedanya ketika kita melakukan program naturalisasi. Berarti kita harus mengikuti ritmenya mereka. Betul. Iya kan? Itu kan, Pak Ropan. Iya. Oke, Bung. Dalam 2 pertandingan itu, Kluivert memainkan pola 4-3-3 lah. 4-3-3 ini menurut saya ini taktik total football dan open play. Attacking ya kan? Tapi strategi itu mudah dibaca oleh Lebanon. Hari itu dia memainkan strateginya STY. Saya bilang strategi STY ya. STY kan kalau main kan 5-4-1. Ya kan? Menunggu counter attack, bermain di low block terus counter attack ya, low block. Apakah menurut Bung Ropan strategi 4-3-3 ini cocok untuk timnas? Saya pikir satu hal yang bagus menurut saya. Kluivert mampu keluar dari pakem sebelumnya yang orang bisa melihat ini kan zamannya STY yang pakai 3-4-nya. Nah, untuk sebelum ke 4-3-3, dia coba tidak mau merompak dulu itu. Lawan Australia, dia coba dengan 4 back flat itu gagal. Kemudian dia balik lagi, akhirnya dia sadar. Ini nggak bisa ini, kalau 4 pakai 4 back. Apalagi dia baru lawan Australia, baru datang berkumpul 2 hari langsung main. Nah kemudian lawan Bahrain, lawan Cina, dia coba dengan 3-4-3 mengembalikan posisi. Berhasil. Kita clean sheet, selalu menang lawan Cina di GBK kan. Jadi itu oke buat dia. Tapi dia harus coba melakukan itu dengan
pergerakan perubahan yang ada dan dia lakukan di FIFA Matchday. Ketika dia bermain dengan 4 back itu bagus. Menurut saya itu oke dia bermain karena dia kan filosofi dia tidak terbiasa dulu sebagai pemain itu bermain dengan 3 back. Belanda itu 4 back. 4-3-3. Jadi Ferry juga tahu bagaimana Belanda bermain dengan posisi itu. Nah, dia coba mengembalikan itu tapi dia melakukan itu di saat FIFA Matchday untuk mematangkan itu lawan Taiwan. Jadi pas itu lawan Taiwan. Dia setelah lawan Taiwan, dia lawan Lebanon. Nah, Lebanon saya pikir akan bermain seperti ketika mereka mengalahkan Qatar. Karena tanggal 25 Agustus sebelum mereka ke Indonesia, Lebanon itu pukul Qatar. Qatar itu salah satu tuan rumah putaran keempat dan tim bagus. Tapi dikalahin oleh Lebanon. Jadi kan ini tim kuat sebenarnya. Tapi ketika lawan Indonesia, mereka ketakutan menghadapi pola gaya menyerang kita, attacking football yang sangat bagus dengan penguasaan bola, ball position yang tinggi. 81%, mereka cuma 19%. Dan itu bagus buat kita untuk bisa menguji pemain-pemain. Memang kita sulit masuk karena memang lawan nggak mau. Lawan menunggu aja parkir bus, parkir pesawat di belakang. Kalau sudah ada 8-9 pemain memang berat. Tapi Lebanon, saya pikir mereka harus bisa memberikan perlawanan yang kuat. Tapi ternyata mereka takut. Dan kita bermain dengan 4 back itu bagus. Kevin Dick lebih berani keluar untuk bisa membantu serangan. Yakob dari kanan. Kemudian bagaimana kita bisa melihat dengan Joe Pelupesi bermain yang dengan baik. Ricky Kambuaya. Ini pemain yang oke, yang banyak dilakukan tackling-tackling. Nah, Lebanon karena sulit mengimbangi permainan kita, mereka melakukan hal-hal yang dengan tackling-tackling keras menjurus kasar. Nah, itu tipikal yang bagus buat kita. Karena bukan tidak mungkin di Arab dan Irak akan melakukan hal-hal seperti itu. Mereka akan melakukan dengan tackle-tackle keras. Karena kan ketika sebelum kita bermain, mereka Irak itu bermain di Kings Cup. Bermain dengan Thailand, bermain dengan Hong Kong. Hampir kalah sama Hong Kong. Ketinggalan 1-0 dulu sebelum balik 2-1. Ya, artinya sudah ada gambaran kita bisa melawan Irak kalau Hong Kong aja mereka sudah payah. Lawan Thailand 1-0 mereka menang, dibumbui dengan 2 kartu merah. Permainan keras Muhammad Ali kan terhadap Songkrasin. Canatip Songkrasin dihajar. Kan bisa melihat. Ada salah satu pemain bek kiri Persib yang Frans Putros juga kartu merah saat itu. Jadi memang kita harus siap. Nah, ketika kita melawan Lebanon dan Lebanon bertahan, saya bilang ini bagus. Berarti anak-anak bisa terbiasa melihat gaya mereka bisa bermain bagaimana cara menekan. Memang nggak ada gol. Secara permainan kita sudah oke. Permainan loh kita bilang. Walaupun memang untuk gol orang bilang mana gol. Nggak apa-apa. Tetapi Lebanon bisa bertahan total. Itu saya kejutan buat saya. Mestinya mereka bisa keluar. Tapi takut. Bayangan Lebanon tuh takut bermain lawan kita. Itu Fer. Bung Ropan. Iya. Saya waktu itu feeling saya. Iya. Ketika PSSI menggantikan secara mendadak seorang STY ke Parti Clifford, saya udah bilang bahwa Indonesia akan bermain open play. Ini bahaya buat Indonesia, ya kan? Bahaya, karena kan butuh adaptasi. Satu, ke belakang 5 tahun STY di Indonesia, STY kan masih sedikit STY itu mungkin STY mempelajari budaya permainan Indonesia. Indonesia kan dulu kita tahu Pak Ropan main 5-3-2. Dengan dulu kan masih ada dua stopper, satu libero. Nah, sekarang kan enggak ada istilah itu, adalah pokoknya center back. Ya kan, pakai 5-3-2. Nah, sekarang kan STY bermain cepat pakai 5-4-1. Artinya bahwa Indonesia memang tipikal pemain Indonesia tim nasional sejak itu counter attack. Ya enggak? Counter attack. Menunggu dan counter counter. Dan STY bisa melakukan itu. Artinya ketika STY melatih Indonesia tidak canggung. Tapi ketika diganti Clifford, saya bilang open play. Ketika melawan Australia ini akan bahaya, saya bilang. Posisi ini bahaya melawan Australia. Kalau dia bermain 4-3-3, ternyata benar main 4-3-3 waktu lawan Australia. Benar kan? Karena kita langsung berubah dari permainan counter attack ke permainan yang open play, artinya kan kita 1-5 lah. Ya enggak? Artinya itu ya sekarang gini Bung Rapan. Bukan hanya timnas Indonesia, Bung. Permainan 4-3-3 kan juga tim orangnya main 4-3-3 ya kan. Ternyata juga permainan tim orangnya ini juga sudah diantisipasi setiap lawan. Terakhir Belanda melawan Lituania di Piala Dunia zona Eropa. Belanda sempat unggul 2-0. Lituania main 5-4-1 Bung Ropan. Artinya Lituania bisa menyamakan kedudukan 2-2 sebelum Memphis Depay membuat gol yang ketiga buat Belanda, yang gol ke-52 dia. Gol ke-52 dia sekarang tuh mencatat rekor sebagai pencetak rekor terbanyak cetak gol di tim nasional. Apakah strategi 4-3-3 ini cukup mumpuni untuk melawan Arab dan Irak di putaran 4 PPD zona Asia tanggal 8 dan 11 Oktober? Ini dua hari lagi nih, Bung Ropan. Iya, begini.
Kenapa Kluivert melakukan ada perubahan, dia coba dengan 4-3-3, modifikasi di lapangan itu jadi bisa berubah dengan 4-2-3-1 dari 4-3-3 kan. Nah, dia perlu melakukan ini karena kita hanya ada punya 2 match di putaran keempat ini dalam waktu 3 hari. Kalau kita bicara untuk lolos, tidak boleh bermain dengan Arab dan juga dengan Irak, bermain dengan lebih banyak bertahan, membuka ruang buat mereka untuk bisa membobol gawang kita. Karena begini, dia lihat mental perlu untuk mental yang kuat. Kalau Arab bisa membuat gol lebih dulu, ini akan bahaya buat kita untuk melakukan balas. Atau Irak bisa membuat gol, bahaya. Karena kan sudah ada contoh, Irak 2 kali menang melawan kita di kualifikasi di putaran kedua. Bahkan 3 kali di Piala Asia. Ya kan, kita kalah dengan 5 gol di Basra dan kalah 2 di GBK. Irak udah tahu gaya bermain kita dengan 3-4-3 ala STY saat itu. Mereka tahu persis bagaimana untuk bisa mengalahkan kita itu. Nah, Arab akan belajar banyak dengan kegagalan mereka 1-1 di Jeddah dan mereka kalah 2-0 di tempat kita. Jadi mereka tahu bahwa Indonesia akan bermain dengan hal demikian. Itu yang dalam pikiran mungkin Kluivert coba untuk bisa merubah, karena Kluivert itu kan tidak bicara sendiri. Dia didampingi oleh Alex Pastoor dan Dani Lansat. 2 asisten dia yang banyak memberikan masukan-masukan. Sehingga bagi dia perlu untuk melakukan suatu perubahan dengan pola itu, dan dia rasa berhasil dalam 2 FIFA Matchday ini yang bagus. Karena kita butuh gol. Kalau bicara untuk lolos, kita tidak mungkin hanya bertahan untuk berharap ada counter attack dan bisa membuat gol. Kita bermain tandang, gitu loh. Tapi kan waktu kita mengalahkan Arab terakhir 2-0, kita pakai pola 3-4-3 atau 5-4, pakai counter attack. Iya. Apakah menurut Bung Ropan, apakah mungkin pola yang dibuat STY itu dilakukan kembali di Arab nanti, Pak? Karena kan berbeda. Ketika kita menang 2-0 itu dengan sekarang Arab itu sudah jauh berbeda. Arab yang berbeda ya? Arab yang berbeda. Arab selain mereka tahu rekaman itu dan mereka tidak mau gagal lagi untuk kesekian kali Indonesia. Si Reinhardt yang pelatih baru mereka itu. Mereka itu bermain latihan itu untuk uji coba itu di Eropa. Bahkan sebelum itu ikut Piala Emas di Amerika, lawan Meksiko, Amerika. Kemarin lawan Ceko. Ceko itu tim kuat. 1-1 lawan Ceko. Makedonia yang mereka kalahkan 2-1. Itu yang menggagalkan Italia 2022 nggak lolos ke Qatar Piala Dunia. Itu dikalahkan oleh Makedonia. Ini tim bagus. Dan ketika mereka memilih tim yang lebih kuat, nah ini kan berarti mereka lebih siap. Mereka tidak mau kalah lagi lawan Indonesia. Mereka akan bermain untuk bisa all out. Apalagi diuntungkan dengan tuan rumah. Jadi tidak boleh menyamakan ketika di tangan STY itu mereka akan sama. Enggak, Arab akan berbeda. Akan jauh tampil berbeda dengan perubahan pemain mungkin yang akan lebih berbeda daripada komposisi starting 11 lawan Indonesia. Jadi itu yang harus diantisipasi oleh kita. Jadi orang masih banyak membandingkan tuh terbuai. Wah kita kan pakai 2-0 ini. kemarin ya. 2-0 kemarin. Enggak, menurut saya enggak. Jangan samakan. Jangan terbuai sama kemarin. Jangan terbuai sama kemarin. Dan perbedaan lah. Di starting 11 akan berbeda. Kualitas Arab akan bagus. Ya. Saya mau ngomong soal starting 11. Sebelumnya kita ketahui Bung, di belakang ini ada trio Hapner, Ices, Rido. Ya kan? Ini menjadi kita anggap sebagai center back yang terkuat di timnas. Bagus ya. Dia chemistry ini ya. Terus Verdong di kiri, terus Kevin Dix di kanan, ya kan. Tetapi saat menghadapi Lebanon kemarin, Kluivert mengubah menjadi 2 center back. Di mana kita lihat situ Ices dia duet dengan Kevin Dix, sementara Verdong biasa di back kiri ditarik ke tengah, dia duet bersama Joey Pelupesi. Di kiri dia taruh si James dan di kanan Jacob Sayuri. Bagaimana Bung Ropan melihat ini? Bapak eksperimen atau memang ini bukan eksperimen? Saya pikir surprise menurut saya ya. Surprise, kenapa katakan demikian? Ini luar biasa. Saya pikir bahwa ketika dia bermain dengan 4 back nggak apa-apa. Tetapi Verdong yang ada di kiri, bukan Dean James. Di pertama yang saya berpikir. Ya, bahkan saya tidak berpikir bahwa Kevin Dix itu akan ditarik bermain di tengah dengan Jay Isis. Dia mungkin akan ada di kanan, bukan Jakob akan ada di kanan. Itu mungkin akan dikasih ke Rido. Karena Rido kan kapten sebelumnya lawan Taiwan. Ya kan? Rido yang akan berpasangan dengan dia. Karena Yasin Hapner agak bermasalah sakit ketika itu. Tapi kemudian Kevin Dix, bukan suatu hal yang baru bagi Kevin Dix bermain di back tengah. Dia di Copenhagen juga di Gladbach dia bisa bermain di back tengah. Walaupun dia juga bisa bermain di kanan. Jadi itulah keuntungan buat pemain-pemain kita bisa bermain di beberapa opsi yang akan diinginkan oleh pelatih. Dan akhirnya Kevin Dix tampil bagus, lawan JX. Itu penemuan, saya pikir ini bagus, ramuan yang bagus. Verdong akhirnya didorong lebih ke tengah. Kenapa Verdong ke tengah? Bukan Tom Hai yang masuk di bawah Tom Hai. Dia lihat bahwa Verdong ini punya kecepatan. Hai kan stylish bermain. Udah agak lambat, usia mungkin. Verdong masih lebih tough, lebih bagus lah, keras bermain. Jadi dia perlu pemain seperti Verdong. Dia coba lawan Lebanon dan Verdong menjalankan tugas dengan baik untuk mendampingi seorang Joe Pelupesi. Joe Pelupesi adalah pemain yang bermain simple.
dapat bola kasih, dan dia bertahan dengan bagus. Artinya dia orang terakhir sebelum masuk ke Jai Ises, sebelum masuk ke Phoenix harus lewat Joe Pelupesi. Tapi yang suka gebrak itu adalah Verdonk. Oh, gitu ya. Bagus. Jadi dia pakai ini, dia ingin mencoba, bisa nggak? Verdonk nggak terbiasa bermain sebagai orang gelandang. Termasuk di klub dia di NEC. Dia bermain bek kiri memang. Kecuali Verdonk bisa bermain di kanan, bisa bermain ke dalam. Jadi kalau bukan bek kiri dia bisa bermain di 3 bek. Kalau bermain dengan 3 bek, Verdonk bisa, pernah dicoba juga. Tapi sekarang dia bermain sebagai gelandang. Itu yang mengejutkan. Makanya saya bilang surprise. Dean James diberikan kesempatan dan Dean James main bagus juga. Waktu lawan Lebanon dia main umpan dia akhirnya bagus kan. Dean James bagus kan. Saya bilang ini satu hal yang bagus. Makanya mungkin ini yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Ada sesuatu yang baru untuk mengaburkan juga bagi Arab, bagi Irak. Untuk mengetahui komposisi seperti apa Indonesia mau. Kok lawan Taiwan beda, lawan Lebanon juga beda. Waktu dia coba sama pemain kita. Jadi Arab nggak bisa melihat. Baca, ya? Karena bukan tidak mungkin kemarin Arab dan Irak itu mengirim orang untuk memata-matai, mengintip kita. Kita nggak tahu kan. Bisa aja mereka melakukan itu untuk melihat. Karena ini potensi bahaya Indonesia. Dianggap sebagai kuda hitam yang bakal mengganggu mereka. Jadi mereka harus lihat betul. Nah mungkin salah satu cara bagi Kluivert yaitu mengaburkan ini dengan beberapa perubahan yang dilakukan. Tapi perubahan itu bagus buat saya. Enak kalau bisa melihat dengan gaya seperti itu. Jadi menurut Bung Ropan duet Verdonk dengan Pelupesi Oke. Bagus. Tom Haye masuk di babak kedua. Oke lah bagus. Karena memang dia hanya khusus untuk bermain dengan 45 menit. Untuk ukuran Tom Haye, oke bagi saya. Tapi perlu di tengah yang kuat. Dan Verdonk menjalankan kan satu hal yang baik. Tinggal di depan itu siapa yang akan dimainkan. Itu yang nantinya depan dulu sebentar. Nanti sebentar. Kita ngopi dulu. Ya. Saya sudah ngopi nih. Sudah ngopi. Ini kopi Uang Mas nih Bung Ropan dari Surabaya ini. Oh Surabaya Ver? Surabaya. Jadi katanya dia kalau nggak ngopi, kalau mau bicara bola kalau nggak ngopi ini kurang. Nanti saya kirim deh. Uang Mas. Nanti saya coba rasa sedikit waktu bicara. Nanti saya tawarin ke program Bung Ropan. Boleh. Siap. Uang Mas ya. Uang Mas. Oke. Mantap sini. Seruput kopi dulu. Seruput kopi dulu sama seruan semangat merah putih. Luar biasa ini punya slogan ini. Bagus nih. Sebentar ini sampai ke Ngana punya program. Sebentar. Percaya Ngana ya. Kasih ke saya. Sama aku Viva dulu sebentar ya. Iya ini juga aku Viva. Aku Viva nih. Aduh. Bentar pokoknya kita kasih. Mantap nih aku ini. Oke. Jadi ngomong sama Bung Ropan ini dari dulu memang tidak ada titik koma. Blas. Udah pokoknya hajar. Iya kan. Oke Bung, kini kita bicara di sektor depan. Iya. Kayaknya tanpa hadirnya Roman nih cukup memusingkan Kluivert menurut saya ya. Sampai harus mendatangkan striker Mauro Zylstra dan winger kanan Emiliano Jonathans. Apakah menurut Bung Ropan bisa maksimal sementara mereka baru sekali bermain untuk timnas? Nah ini pertanyaan yang mantap, menggelitik ini. Iya kan, luar biasa ini. Memang kelihatan kemarin Fer, ya melawan khususnya Lebanon. Ya kita nggak usah bicara Taiwan lah ya kan. Tapi Lebanon, ketika Lebanon bertahan dengan begitu kuat, di depan itu kan kelihatan mandul kan, tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun Mauro Zylstra juga coba dimainkan, sehingga semua serangan itu datang dari flank, dari sisi sayap. Dari Emiliano dari situ, kemudian Lili Pali, Ricky Kambuaya coba untuk masuk bergantian di sana, sehingga itu yang menjadi saya pikir perhatian bagi Kluivert untuk bisa melihat ketika tidak ada Uli Romani, masalah ada di situ. Memang kita sudah punya nomor 9 Mauro Zylstra, kita juga punya Ramadan Sananta kan, tapi kita kesulitan selalu itu. Itu kan menjadi problem buat kita. Bagaimana kita untuk memecahkan itu, kebuntuan itu di saat masuk ke ronde keempat. Karena kita tidak bahaya. Lini belakang Arab dan Irak bagus-bagus. Sudah teruji lawan Ceko aja kesulitan Ceko, Makedonia nggak bisa bikin apa-apa. Nah itu yang saya pikir sekarang sedang mungkin dibahas, dilihat oleh Patrick Kluivert untuk bagaimana meracik ini sehingga lini depan itu bisa kuat. Lini serang kita itu agak bisa gacor lah. Nah itulah pentingnya ketika kita tidak punya Ole kan sebenarnya bukan nomor 9, dia nomor 10 bermain. Tapi karena diplot sebagai nomor 9, oke lah. 4 pertandingan 3 gol, ini bagus ini. Nah kita perlu memang Ole. Dan kabar terakhir, Ole itu sudah mulai latihan. Dan dia ada kirim WA kata Pak Ketua ke Kluivert. Dia pingin sekali main. Nah kalau seorang pemain yang lagi pasca operasi, kemudian dia melakukan, Fer gue mau main Fer. Lu kasih kesempatan, berarti kan saya sudah merasa bahwa saya siap ini, bisa. Nah itu yang menjadi kabar bagus buat saya. Artinya solusi yang Firman tanya, ini gimana di lini depan? Itu bisa terjawab kalau Ole ada. Mungkin saja dia tidak akan bermain full, bisa saja. Tapi kan penting kalau Ole ada tuh ada atmosfer yang baru, ada warna beda. Bergantian dengan
entah dengan Ramadan atau dengan Mauro Silstra. Kalau dia ada tuh, saya yakin kita bisa bagus. Ya mungkin salah satu diantaranya kenapa Clifford permainan kemarin box to box ya. Artinya Verdong pun akhirnya overlap ke depan. Ya kan, artinya mungkin karena kita tidak adanya striker yang mumpuni, jadi ya berharap bahwa gol itu diciptakan oleh second line, ya kan, dengan ya bisa dengan Verdong. Bahkan kemarin kita lihat lawan Lebanon, Kevin Dix sampai ke depan, sampai ke depan, di Verdong dan Polipesi langsung cover belakang, langsung ini, ya apa mungkin itu yang dilakukan Kluivert untuk sebagai pengganjal untuk karena tidak adanya Romani. Iya, harus melakukan berbagai cara untuk mengisi posisi depan ini ketika Romani tidak ada. Cuma kan masalah sekarang dari lini kedua juga itu harus kreatif bermain. Jadi harus ketika memang sulit bagi lini serang kita untuk berbuat banyak, terisolasi di striker itu, lini kedua ini harus punya pemikiran yang cerdas. Harus banyak membuka ruang untuk bisa menembakkan tembakan-tembakan. Nah itu fungsi dari pemain depan juga bisa menarik bek lawan untuk terbuka sehingga ada tembakan-tembakan yang kuat dari luar kotak penalti. Saya punya tembakan, Verdong punya tembakan kaki kiri yang kuat. Joe Pelupesi kemarin juga ketika melawan Lommel di kasta kedua Liga Belgia, dia bikin gol pertama dari seorang Joe Pelupesi kemarin dari luar kotak. Nah ini ketika dia, saya lihat putar lagi, wah ini gol ini yang saya pinginkan di putaran keempat. Kalau Joe Pelupesi bisa melakukan itu, ketika sulit masuk di depan dia melepaskan tembakan yang keras, harus dilakukan berulang-ulang kali untuk bisa melakukan ini. Dan satu lagi buat saya, ada pemain yang Kluivert ini harus bisa berusaha melatih pemain-pemain yang bisa melakukan tembakan bebas. Itu yang saya bilang tidak terlihat sama sekali. Belum ada. Harus ada yang spesialis. Oke, kalau sepak pojok siapapun bisa dilakukan lah. Tapi spesialis untuk bola-bola mati, tendangan bebas itu harus dilatih. Karena pasti Arab akan melakukan tackle itu di luar kotak. Nah ini kan bagus buat kita. Kita punya pemain dengan skill yang baik. Ya, ada Kakak Ricky Kambuaya misalnya bisa dimainkan sana. Miliano Yonathans kan kemarin tampil bagus, bagus. Kalau udah di-tackle di luar kotak penalti, itu yang perlu ada pemain yang bagus. That's why kenapa waktu lawan Cina kita unggul 1-0 ini penalti. Saat itu Ricky Kambuaya di-tackle. Ya kan. Ketika wasit menunjuk titik penalti, Kambuaya teriak. Ole. Berarti memang Ole yang diminta untuk tendang penalti. Memang Ricky Kambuaya mungkin juga seperti Bung Ropan bilang. Betul. Dia juga mungkin sudah feeling, wah hanya bisa tendangan bola mati nah bisa dilakukan oleh Ole. Ya kan, dan Bung Ropan, kalau saya lihat tipikalnya Mauro dengan Mauro dengan Sananta ini satu tipe. Artinya bahwa mereka menunggu bola datang. Bola pasti datang ke mereka. Iya. Beda dengan tipikalnya Ole. Ole itu mencari bola. Beda. Mencari bola akhirnya untuk kreasi gol. Kalau Sananta dan Mauro ini menunggu bola. Kalau saya lihat tipikalnya sama ini dua tipikalnya. Ada perbedaan yang signifikan di antara striker yang Ferry sebutkan tadi. Terutama kalau kita compare dengan seorang Ole Romani. Ole itu punya kecepatan. Dia bisa main melebar dari sisi flank. Cepat dia melakukan itu dengan sangat baik. Skill dia bagus. Di atas Ramadan dan di atas Mauro Silstra. Ya, teknik dia, visi bermain bola dia bagus. Dan itu tergambar dari cara ambil penalti seorang pemain. Kita bisa lihat dari cara dia ambil penalti. Ya, ketenangan dia. Kemudian bagaimana tatapan dia untuk bisa membuat lawan Cina penalti dia lihat kelas. Itu gaya-gaya Eropa pemain-pemain yang top. Tidak keras tetapi presisinya bagus sekali. Ya, jadi itu yang membuat bahwa Ole itu berbeda. Makanya kita butuh seperti dia untuk bermain. Kalau dia nggak cedera kemarin di Piala Presiden, saya rasa Arab pasti akan ketar-ketir. Cedera apa dibuat cedera? Ya nggak tahu lah itu. Kita nggak bisa berasumsi bicara yang banyak ya. Tapi kalau bicara dikatakan, saya pikir ya demikian. Masa seorang pemain depan dihajar sama pemain depan lain turun ke bawah? Iya. Kan dia pemain striker itu. Kita kan bukan orang kemarin sore. Dari depan dia turun ke bawah kok hajar. Untuk apa? Pak? Dan tidak membahayakan Ole. Ole di pinggir. Main di pinggir. Itu urusan bek kiri yang ambil atau pemain belakang. Udah. Udah. Sekarang soal sosok Marcelino Ferdinand, Bung. Iya. Yang memborong 2 gol saat Indonesia menaklukkan Arab 2-0. Iya. Apakah layak menjadi starter saat Indonesia melawan Arab nanti? Sebab tim Arab nih, Bung, pasti kan juga memperhitungkan keberadaan Marcelino. Oh iya. Nah, menurut Bung gimana? Kalau bicara Marcelino, ini kan pemain muda yang punya talenta luar biasa. Tapi ketika dia kemarin dicoba bermain, terutama lawan Lebanon dan ya
itulah kita bisa melihat bahwa ada penurunan yang drastis dari karena kurang menit main kali ya, Bung? Kurang menit main itu pasti, itu udah pasti. Makanya kan dia lebih banyak di Jakarta kan. Jadi bagi Oxford nggak kesempatan bermain. Nah ini anak ini kalau dikasih kesempatan dia punya menit bermain, ini bagus. Visi bermain bola dia oke. Bagus ya kemarin. Cuma mungkin dia harus bisa menghilangkan sifat dia, ego dia untuk terlalu memaksakan diri bermain. Tapi kalau dia dalam kondisi yang bagus, Fer, saya yakin, ingat nggak gol dia waktu dia memberikan 1 assist ke Ole lawan Bahrain? Iya. Kan kelas. Tom Haye kasih. Kelas. Dia biasanya kalau dia mau ego, dia bawa. Benar. Kosong kan? Dia bisa bawa aja. Nggak perlu dia mau kasih. Ini ketika one on one dengan dia lihat Ole bergerak, dia kasih. Tapi kalau dia mau kontrol bisa, wajar. Kita nggak bisa salahkan Marcelino. Dia akan bawa ke dalam bisa dan belum tentu ada gol. Belum, tapi dia dengan kecerdasan dia dan dia berikan, dan itu gol yang berkelas juga dari seorang Ole. Nah itu kalau bicara Marcelino, dia ke dalam kondisi yang baik, pasti dia akan bermain dengan sangat bagus, diberikan kepercayaan. Bisa saja melawan Arab, melawan dia dimainkan, saya pikir nggak ada masalah. Dan dia akan mungkin bertanggung jawab untuk itu. Cuma tetap harus diberikan ganjot fisik, mental dia, ada pengarahan-pengarahan khusus. Namun kalau bicara fair, bisa dia main di babak kedua. Oh gitu ya. Bisa main di babak kedua. Apalagi kalau Ole ada kan. Pasti karena di kanan itu sudah menjadi milik Miliano. Kemarin main top. Jadi ini suatu ya, kita mendapatkan pemain dari Utrecht ini oke untuk bermain di kanan. Ragnar juga istirahat dulu ya. Ragnar kemarin sengaja diistirahat, nggak main dalam 2 match Taiwan dan Lebanon. Itu bagi Kluivert dia menyimpan biar dia lebih bugar. Fit di putaran keempat Fer. Begitu. Jadi dia bermain di kiri. Ragnar gitu. Bung Ropan, Bung Ropan sudah pasti mengamati tim-tim daratan Timur Tengah lah. Apa sih Bung Ropan kehebatan tim-tim dari Timur Tengah? Ya kalau bicara kehebatan kan mereka bermain ya dari sisi flank, kemudian bola-bola pendek, fisik juga mereka oke, mereka punya visi yang bagus ya. Itu yang kita harus cermati dengan baik. Arab bermain kita sudah lihat dan tidak perlu, pasti sudah tahu loh. Pasti kan bagi Kluivert dia akan putar pertandingan video-video kita lawan Arab, lawan Irak, mereka bermain dengan fisik yang bagus, kemudian dengan passing-passing yang terukur. Jadi dan bagi kita nggak ada masalah. Kita justru lebih enak bermain dengan tim-tim Timur Tengah, lebih cocok buat kita. Kita akan sulit bermain dengan Jepang, Korea Selatan, Asia Timur. Itu bahaya. Uzbek kita akan sulit menghadapi. Tapi kalau dengan tim-tim Timur Tengah, kita punya kesempatan untuk bisa melakukan itu. Ya, kecuali lawan Irak mungkin. Ya, tapi kalau melihat Irak kemarin, saya yakin kita bisa ambil ya. Bisa ambil. Kalau melihat mereka main di Kings Cup gitu. Kalau boleh tahu nih, kira-kira formasi terbaik timnas Indonesia dalam menghadapi putaran 4. Formasi terbaik dari sisi strategi dan para pemainnya. Ini mulai dari formasi, dari mulai kiper sampai ke depan. Menurut versinya Bung Ropan. Ditantang bener ini. Ditantang bener untuk kasih formasi ya. Mumpung ada guru saya lah di sini lah. Dari strateginya apa? Terus kira-kira dari kiper sampai ke depan siapa-siapa aja? Kalau dia bermain dengan 4-4-2, 4-2-3-1 dari formasi 4-3-3 kan. Dia berubah ke 4-2-3-1. Saya pikir belakang di penjaga gawang dulu. Kita punya 2 penjaga gawang yang bagus, Fer. Ya. Bukan kita merendahkan penjaga gawang kita, ada Nadeo dan dengan Hernando, tapi kan pasti salah satu di antara Emil atau Martin Paz. Tapi kalau bisa melihat kemarin, Emil ya akan main. Apalagi dia kiper utama di Cremonese kan, di Serie A. Emil kita bicara. Kita kunci Emil di bawah Mistar. Sekarang bermain dengan 4 back. Flat di kanan Yakob Sayuri. Yakob. 2 match kemarin dia main terus starting 11. Saya pikir dari situ ada gambaran bahwa ada kepercayaan buat Yakob. Padahal di Malut mungkin kan dia bermain lebih ke depan kan, didorong lebih ke depan. Tapi saya pikir Yakob, walaupun orang bilang Kevin Dix di sana, bisa aja Rido masuk bersama dengan Jai Izes kan. Tapi kalau melihat kemarin bisa aja Yakob yang akan main. Kemudian Izes akan didampingi oleh Kevin Dix. Kevin Dix, ya. Kemudian di kiri itu Verdong akan bermain di sana. Verdong, iya. Verdong akan bermain. Kalau kan kita bahas tadi bisa aja dia bermain di sini untuk bisa menggantikan Tom Haye kan. Tapi pertandingan penting ketika Tom Haye mendapat menit bermain ketika dia sudah di Persib, dikasih menit bermain, mungkin dia akan kembali lagi ke posisi awal. Jadi bisa saja Tom Haye akan dimainkan. Walaupun di babak kedua dia akan digantikan. Saya masih percaya dengan Verdong bermain di bek kiri. Walaupun James kan tapi kalau bicara 4 selain kiper itu itulah. Dean James di kiri, Yakob, Dix dan Jai. Di tengah sekarang. Ya Tom Haye sama Joe Pelupesi. Itu ya. Itu yang. Jadi Tom Haye kreatornya, Joe Pelupesi yang menghambat. Karena kita butuh seorang kreator. Joe Pelupesi tidak bisa memainkan
kreator bola di tengah. Dia hanya bisa mengambil Verdong bola. juga tidak bisa. Tidak bisa. Sebagai seorang kreator, pemimpin di tengah. Itu yang hanya punya visi bermain bagus ya. Ada di Tom Haye. Untuk bisa memberikan mendistribusi bola mengatur ritme permainan tim. Itu ada di Tom Haye. Oke, dengan 2 gelandang ini kemudian kalau kita bermain dengan 3 lebih ke depan, itu di kanan pasti Miliano. Jonathan? Iya, di kiri itu Ragnar. Nah, yang menjadi pembicaraan kita, siapa yang orang di belakang striker ini kan? Nomor 10 ya? Iya, nomor 10-nya. Saya memilih Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya? Iya. Walaupun kan kita punya Lili Pali, punya Beckham Putra, kan bisa aja. Ya, tapi Kakak Ricky bermain kemarin luar biasa. Sangat-sangat bagus. Iya. Kita butuh pemain seperti dia bisa berotasi, berpindah dengan Ragnar. Dia bisa main dari ke kiri, Ragnar bisa masuk ke dalam. Itu kan bisa, tinggal tergantung dari pelatih yang lebih tahu. Nah, kalau di depan, ya kalau Ole belum sembuh ya pasti Mauro Silsra. Kalau Ole belum sembuh, tapi kalau ada Ole, mudah-mudahan kita berharap dia sembuh benar, dia bisa bermain di posisi depan. Kalau udah Ole jauh lebih bagus. Pasti Ole dong. Kalau Ole sampai datang pasti dong. Kita akan memilih Ole gitu. Jadi itulah starting 11 dari saya. Tapi bagaimanapun kan ini menjadi pemikiran dari pelatih dong. Dia lebih tahu kan. Ini kan dari kita seorang pengamat pakar. Siap. Jadi dengan formasi itu apa prediksi Bung Ropan dari pertandingan Indonesia versus Arab, Indonesia versus Irak? Dari formasi yang tadi Bung Ropan itu ya. Dari 4-2-3-1. Saya mengharapkan bahwa kita bisa, ya semua mengharapkan lah, bisa menang lah. Iya. Kalau kita menang 2 kali kan pasti lolos. Atau kalau kita bisa menang sekali, draw sekali, kesempatan untuk lolos masih terbuka. Mengharapkan beda dengan realistis loh. Iya, kalau realistis paling tidak ya imbang lah Fer, kalau menurut saya. Lawan Arab, kita harus imbang melawan mereka. Gitu ya. Walaupun mereka akan diuntungkan oleh bermacam hal kan, nantilah itu kita bicarakan. Tapi menurut saya imbang udah bagus. Apalagi kita menang. Diuntungkan bermacam hal tuan rumah. Iya dong, sebagai tuan rumah kan ya kita tahu sendiri lah bagaimana kan. Mereka tuan rumah, hal-hal non teknis. Kalau secara permainan, saya yakin kita bisa memberikan perlawanan. Tapi Arab itu, Timur Tengah itu non teknisnya sangat kuat. Kuat, sangat. Makanya saya bilang kalau secara permainan untuk mencari imbang kita bisa. Sama seperti sebelumnya kan kita bisa imbang dengan mereka di Jeddah. Jadi saya pikir ini kesempatan buat kita untuk ini menang luar biasa, bonus yang luar biasa. Kita bisa kalau kita menang lawan Arab lolos kita. Gitu ya? Lolos. Asal menang di pertandingan pertama. Iya, lawan Arab ya. Iya, kan motivasi akan berlipat ganda bagi pemain-pemain untuk menghadapi laga kedua. Yang sulit Arab lawan Irak nantinya pertandingan terakhir. Gitu. Jadi prediksi Bung Ropan Indonesia Arab draw. Realistis kan? Kita bicara realistis. Draw menurut saya. Indonesia Irak? Indonesia Irak kita bisa menang sekarang. Dengan kita komposisi yang tadi ya. Dengan komposisi yang tadi ya. Berbeda tentunya. Harus menang. Gitu. Ini terakhir Bung. Ya. Bung kan berkali-kali meliput Piala Dunia. Ya. Apakah menurut Bung kini saatnya Indonesia bisa tampil di pesta akbar sepak bola sejagat? Atau masih menunggu Piala Dunia berikutnya? Ini kesempatan. Walaupun sebenarnya di putaran ketiga itu kesempatan lebih besar. Kalau kita menang melawan Bahrain di Bahrain, kita menang melawan Cina di Cina kemarin kan kita bisa lolos. Ya, udah Tapi ya udahlah, kita sudah lewatkan itu sudah selesai. Sekarang kita harus fokus di putaran keempat. Putaran keempat ini adalah kesempatan ini. Kita memang perlu menunggu untuk berikut 2030, 2034. Tapi ketika kita ini kenapa tidak? Kesempatan itu ada. Bahkan kita masih bisa, kalaupun memang nggak bisa, masih bisa ada ronde kelima. Walaupun akan jauh lebih sulit. Di sana kalau kita akan menghadapi dengan zona-zona. Ada Bolivia dari Amerika Latin, kita nggak tahu di Afrika akan muncul apa. Iya. Makanya ini kesempatan. Itu tadi kita pembahasan kita, kalau kita draw lawan Arab, apalagi menang, kita bisa lolos. Kemudian Irak akan tertekan lawan kita. Kalau kita imbang dengan Irak, kita menang melawan Arab kan bagus. Atau kita imbang dengan Arab, kita menang melawan Irak, wah luar biasa. Pasti Irak dan Arab akan bunuh-bunuhan pertandingan terakhir. Ramai buat mereka, menguntungkan buat Indonesia, buat kita. Gitu Ber. Jadi kalau Indonesia lolos Piala Dunia, Indonesia lolos Piala Dunia itu full di sana. Bisa setengah dari setengah stadion tuh di Amerika tuh atau di Kanada sana atau di Meksiko itu orang Indonesia semua tuh. Bisa bayangin main di Arab aja. Tuan rumah bisa hampir kalah sama kita penontonnya kan. Luar biasa. Yang pasti akan datang semua dong. Yang dari Arab, apalagi dari Indonesia, warga negara kita yang ada di Amerika kan banyak juga itu. Di East sama di West itu kan banyak akan tumpah ruah di sana. Itu setengah stadion bisa milik kita tuh. Jadi kita tinggal nunggu diplomasinya
Amerika, Meksiko dan Kanada kepada FIFA supaya Indonesia diloloskan. Karena bisa juga diplomasi itu bisa juga ya. Bisa mendatangkan penonton banyak kan? Itu cuan besar cuan, itu. Gitu ya. Indonesia kesempatan lagi buat kita. Luar biasa. Waduh, luar biasa sahabat bicara bola hari ini. Perbincangan saya dengan sahabat lama saya, Bung Roni Pangemanan. Oke, semoga apa yang Bung Roni tadi sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, dan apa yang Bung Roni cita-citakan, harapkan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Terima kasih banyak Bung Ropan. Sama-sama. Alhamdulillah. Makasih Bung. Siap, Fer. Kita seruput dulu ini sedikit. Seruput semangat merah putih.